Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke bagian yang kedua dari bab yang ketiga, yaitu relasi dan fungsi. Untuk minggu kemarin kita sudah bicara tentang relasi. Untuk sekarang kita berlanjut ke fungsi. Nah, di sini yang pertama adalah pengertian fungsi. Fungsi atau pemetaan merupakan relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu ke anggota himpunan B. Contoh diketahui di sini. Di sini ada A, himpunan A itu adalah Tia, Ika, Rudi, Dita, Siti. Yang B merupakan Maret, April, Mei, Juni, dan Juli. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah lahir di bulan. Ini adalah relasinya. Jadi kalau relasi termasuk fungsi, tapi fungsi belum tentu menjadi relasi. Relasi tersebut dapat disajikan dalam bentuk diagram panah sebagai berikut. Nah, ini adalah diagram panahnya. Di sini ada Tia, Ika, Rudi, Dita, dan Siti. Ini adalah merupakan himpunan A. Himpunan A di sini disebut domain atau daerah kawan. Yang kedua yaitu himpunan B itu adalah disebut kodomain, yaitu daerah lawan. Nah, di sini ada Tia ke April, berarti Tia lahir di bulan April. Kemudian Ika lahir di bulan Juni, Rudi lahir di bulan Juni juga, kemudian Dita di bulan Maret, terus Siti di bulan Juli. Nah, di sini ada kemungkinan yang tidak mendapatkan atau tidak ada di lahir di bulan, yaitu di bulan Mei. Di sini ada domain, ada kodomain, dan sini yang ketiga ada namanya range. Raenge yaitu daerah hasil. Berarti daerah hasilnya di sini apa? Yang ada tanda penghubungnya di sini, berarti daerah hasilnya Maret, kemudian April, Juni, dan Juli. Itu kalau ada himpunannya. Nah, di sini yaitu relasinya yang tadi adalah lahir di bulan. Nah, untuk menjelaskan tentang fungsi ini supaya kita tidak bingung antara relasi dan fungsi. Kalau fungsi belum tentu relasi, kalau relasi pasti fungsi. Berdasarkan diagram panah di atas diperoleh informasi sebagai berikut. Untuk informasi yang pertama, A. Tia, Ika, Rudi, Dita, Siti merupakan daerah asal. Daerah asal yaitu domain, tadi yang sudah Ustazah sebutkan. Untuk Maret, April, Mei, Juni, Juli merupakan daerah kawan atau kodomain. Sedangkan Maret, April, Juni, Juli merupakan daerah range. Nah, range tadi adalah daerah yang dituju oleh tanda panah. Suatu relasi dapat disebut sebagai fungsi atau pemetaan jika memenuhi syarat berikut. Yang pertama adalah setiap anggota domain hanya mempunyai tepat satu pasangan di kodomain. Nah, di sini contohnya misalkan di sini ada diagram panah. Nah, untuk fungsi itu yang daerah A itu tidak boleh bercabang. Nah, untuk yang daerah B itu boleh hasilnya ada di daerah A, kemudian ada di hasilnya 2. Seperti yang contoh tadi, ada 2 siswa yang lahir di bulan Juni. Nah, itu tuh. Jadi bisa dikatakan yang A itu tidak boleh berdua. Di sini yang kedua, syarat yang kedua, semua anggota domain harus habis terpasangkan. Jadi anggota di sini harus pas. Kalau dia salah satu tidak mempunyai anggota, tidak mempunyai hasil di sini, bahwa berarti himpunan tersebut bukan merupakan fungsi. Kalau yang B boleh, tidak ada yang memiliki. Nah, itu adalah syarat yang kedua. Diingat-ingat,
fungsi syarat yang pertama yaitu A atau daerah asal itu harus cuma satu mempunyai hasilnya. Kemudian semua harus terpasangkan. Jadi tidak boleh ada satu yang tidak terpasangkan. Dari diagram panah di atas dapat diketahui bahwa setiap anak hanya mempunyai 1 bulan kelahiran. Tidak mungkin ada anak yang memiliki lebih dari 1 bulan kelahiran. Setiap satu anak dipasangkan dengan tepat 1 bulan kelahiran. Nah, itu merupakan fungsi. Nah, jika banyak anggota himpunan A atau NA itu adalah A dan banyak anggota himpunan B atau NB, maka yang pertama diingat-ingat, banyak pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke B, yaitu B pangkat A. Kemudian banyak pemetaan yang mungkin dari B ke A, yaitu A pangkat B. Nah, contohnya di sini. Selanjutnya yaitu cara menyatakan fungsi. Suatu fungsi dapat dinyatakan dengan 5 cara, yaitu yang pertama adalah himpunan pasangan berurutan. Yang kedua diagram panah. Yang ketiga persamaan fungsi, tabel, dan grafik. Nah, di sini bedanya dengan relasi kemarin. Kalau relasi itu ada himpunan pasangan berurutan, diagram panah, kemudian tabel dan grafik. Persamaan fungsinya tidak ada karena relasi. Contoh di bawah ini. Diketahui 2, 4, 6, 8, 10. Yang B yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini kalau di ini NA berarti banyaknya anggota A sama dengan 5. NB-nya 1, 2, 3, 4. Berarti NB sama dengan 7. Fungsi dari himpunan P ke himpunan Q adalah 2 kali dari. Berarti fungsi tersebut dapat dinyatakan dengan 5 cara. Yang pertama, himpunan pasangan berurutan. Nah, karena 2 kali, maka di sini 2 dan 1. 4 berarti 2 kali 2 yaitu 4. Karena 2 kali, 3 kali 2 yaitu 6. Yang ketiga 4 kali 2 8 dan 5 kali 2 10. Untuk 6 tidak ada anggotanya, berarti 6 tidak mempunyai 6 bukan hasil. Nah, ini adalah merupakan contoh diagram panahnya. Di sini ada 2 pasangannya 1, 4 pasangannya 2, 6 pasangannya 3, dan 8 pasangannya 4, kemudian 10 pasangannya 5. Ini merupakan diagram panah seperti di relasi kemarin. Nah, yang ketiga yaitu persamaan fungsi. Nah, persamaan berarti ada variabel. Himpunan pasangan berurutan dari A ke B yaitu 2,1 yang tadi hasilnya. Dari himpunan pasangan berurutan tersebut dapat diperoleh. Nah, di sini kita lihat 2,1. Kan hasilnya 1. Hasil dari ini tadi kodomannya ringnya 1. Berarti 2 ke 1 sama dengan 2 dibagi 2 hasilnya 1. Berarti setengah kali 2. 4,2 hasilnya kan 2, berarti 4 dibagi 2 hasilnya 2. Dari kesekian ini dapat difungsikan tersebut adalah Y sama dengan setengah X, yaitu X anggota himpunan A. Y termasuk ini, Y adalah kodomain ya. Untuk Y itu kodomain. X, Y sama dengan setengah dikalikan X hasil dari ini. Yang ini merupakan X, ini merupakan Fx atau Y. Dalam diagram panah, dalam diagram diagram kartesius, berarti ini adalah sumbu X dan ini sumbu Y. Nah, ini adalah tabelnya. Fungsi A ke B dapat dinyatakan dalam tabel berikut ini. Yang X adalah yang
domain, ini domain, ini kodomain. Kemudian ini sama seperti yang ini, yang relasi kemarin grafik. Yang di sini adalah sumbu X dan di sini adalah sumbu Y. Bisa disambungkan seperti itu ya. Setelah grafik dan tabelnya sama. 2 pasangannya 1 karena 2 ini adalah domain. Diingat-ingat untuk A itu di X, yaitu di bawah. Kalau kita bikin grafik, kemudian tabel X, jangan lupa X sama F. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu menentukan rumus fungsi. Nah, hati-hati untuk pelajaran yang ini, materi yang ini itu lebih agak rumit. Kalau kalian tidak benar-benar memperhatikan, pasti akan kebingungan. Insya Allah kalau kita sering berlatih untuk pelajaran matematika, kita tidak akan kesusahan. Contohnya, ini akan kembali ke pertemuan yang seperti kita menentukan deret dan baris dan deret di bab yang pertama. Jika nilai dan beberapa data tentang suatu fungsi diketahui, rumus fungsi tersebut cepat ditentukan. Nah, kalau yang dulu itu pernah disajikan rumus fungsinya, kita tinggal memasukkan bilangannya. Untuk yang kali ini, kita disuruh untuk menentukan rumus fungsinya. Nah, perhatikan. Untuk contoh, suatu fungsi didefinisikan dengan rumus fx. Fx itu sama dengan y ya. Fx itu sama dengan y. Ax plus b jika diketahui F4 berarti X-nya sama dengan 4, sama dengan 3, dan F7 sama dengan 9. Tentukan rumus fungsinya. Nah, perhatikan, tentukan rumus fungsinya. Ketahui ini adalah ini, kemudian F-nya sama dengan 4, kemudian F7-nya sama dengan 9. Nah, sini jawab Fx itu sama dengan Ax plus B. Ax plus B itu rumus awalnya, rumus pokoknya. Rumus pokoknya sama dengan Fx Ax plus B. Nah, diketahui F4 itu sama dengan 3. Nah, karena Ax, X kita ganti dengan 4. Kita substitusi nilai X-nya, berarti 4A ditambah B sama dengan 3. Kemudian F7 sama dengan 9. 7A ditambah B sama dengan 9. X-nya kita ganti dengan 7. Dari persamaan 1 dan 2 diperoleh sama 4A ditambah B sama dengan 3, 7A ditambah B sama dengan 9. Nah, biar ini tidak susah, maka yang nilai yang terbesar, X-nya yang besar, kita taruh di atasnya. Sini substitusi A sama dengan 2 ke persamaan 1, diperoleh ini, A-nya sama dengan 2, B-nya negatif 5. Jadi rumusnya adalah, kita masukkan rumus awalnya, Ax plus B, kemudian Fx-nya sama dengan, karena A-nya sama dengan 2, maka kita ganti 2X min 5. Nah, perhatikan contoh yang Ustazah kasih seperti habis ini. Ini adalah merupakan contoh dari fungsi, dari mencari nilai rumus fungsi. Contohnya, diketahui Fx Ax plus B dengan F3 itu sama dengan 5, kemudian dan F negatif 1 sama dengan negatif 3. Tentukan nilai A dan B. Untuk yang B rumus fungsi F, dan yang C adalah nilai F0 atau yang kedua F1 dan F2. Nah, perhatikan di sini. Jawab yang pertama adalah kita tulis fungsi fx-nya dulu. Berarti ini fx, fungsi fx sama dengan ax plus b. Nah, yang ditanya yang pertama adalah a dan b. Kita lihat di sini f3, kebetulan yang depan adalah yang terbesar 3 ya, dan ini adalah f-1 sama dengan negatif 3. Kita ganti F3 itu sama dengan
5. Maka nah, seperti di sini kita ganti nilai X dengan angka 5. Sama dengan berarti AX berarti 3A ditambah B sama dengan di sini 5. Yang kedua, F negatif 1. F negatif 1 sama dengan negatif 3. Sama, kita ganti nilai X-nya dengan negatif 1. Berarti negatif 1A ditambah B sama dengan negatif 3. Nah, setelah ini baru kita eliminasi. Seperti dulu, eliminasi. Kita kurangkan. 3A dikurangi negatif 1A. Ada negatif, ada negatif, berarti tandanya jadi plus. 3A dikurangi 1A sama dengan 4A. B dikurangi B. B dikurangi B sama dengan 0. Kemudian 5 dikurangi 3 adalah, maka nilai 4A sama dengan 8. A nya sama dengan 8 bagi 4, maka nilai A sama dengan 2. A ketemu 2. Kemudian setelah A sudah selesai, kita ke B. Untuk mencari nilai B, kita substitusi nilai A. Kita boleh pakai yang ini atau yang ini. Kita pakai yang tidak negatif ya, yang semuanya positif, yaitu persamaan 3A ditambah B sama dengan 5. Kita masukkan nilai A sama dengan 2, berarti 3 dikalikan 3 kali 2 ditambah B sama dengan 5. Ya. 3 kali 2 hasilnya 6 ditambah B sama dengan 5. Maka nilai B sama dengan 5 dikurangi 6, B-nya sama dengan negatif 1. Sudah ketemu nilai A sama dengan 2, B-nya negatif 1. Maka rumus fungsi sekarang. Rumus fungsi. Ini tadi contoh yang A, B. Rumus fungsi fungsinya kita catat dulu tadi apa? Fx sama dengan AX plus B. Setelah rumus fungsi kita tulis, kita tinggal mensubstitusi nilai A dan B. Kita ganti nilai A dan B di sini. A-nya sama dengan 2. Berarti 2x, B-nya negatif 1. Berarti rumus fungsinya ketemu, maka Fx sama dengan 2x min 1. Ini adalah rumus fungsinya. Nah, untuk yang C sekarang. Yang C tentukan nilai yang C, yaitu tentukan nilai F0, F1 dan F2. Kita tinggal mensubstitusi nilai X. Berarti ini Fx sama dengan 2x min 1. X-nya yang dicari F0, maka kita ganti nilai 2 kali 0 dikurangi 1. 2 kali 0, 0. Dikurangi 1 sama dengan negatif 1. Oke. Kemudian yang kedua, F1. Kita ganti nilai 2 dikalikan 1 dikurangi 1. Maka nilainya 2 kali 1, 2 dikurangi 1 sama dengan 2 dikurangi 1, 1. Kemudian F2 kita ganti nilai X-nya. Berarti 2 dikali 2 dikurangi 1. 2 dikali 2, 4 dikurangi 1 sama dengan 4 dikurangi 1, 3. Maka hasilnya ini sama dengan negatif 1, 1, dan
3. Rumus fungsinya diketahui 2x min 1 dengan b-nya negatif 1, a-nya 2. Kita bisa mengerjakan rumus fungsi ini. Kita bisa, kalau kita kemarin belajar tentang baris dan deret, kita gampang untuk mengerjakan soal ini.